Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Ada pertanyaan, apakah menelantarkan keluarga, menelantarkan anak, menelantarkan istri itu nanti bisa dipidana? Bentuk penelantaran itu seperti apa sih? Dan lain sebagainya. Itu apakah bisa dipidana ya? Oke. Untuk menjawab hal tersebut, ini sudah ada regulasinya juga ya, sudah ada regulasinya yang jelas dan sudah ada berita juga yang pernah terjadi, sudah ada putusannya juga, yaitu ini dari Detik News ya. Telantarkan keluarga 4 tahun ya, ini menelantarkan selama 4 tahun, PNS dihukum 8 bulan penjara. Ini sudah ingkrah ya putusannya. Oke, seperti itu. Jadi ini ada seorang PNS di Banda Aceh ya, yang ditangkap karena telah menelantarkan anak dan istrinya selama 4 tahun dan akhirnya dilaporkan oleh anak istrinya karena penelantaran anak. Ini kan sudah jelas, berarti menelantarkan keluarga yaitu anak dan istri itu bisa dipidana. Pidananya pidana apa sih, atau pidana KUHP ya? Kalau di pidana KUHP memang nggak ada mengenai aturan penelantaran karena bentuk penelantaran itu juga belum diatur di KUHP. Namun untuk jeratnya yaitu sudah ada pasal 9 ya. Ini biasanya dikenakan ke orang-orang yang menelantarkan keluarganya, yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, Undang-Undang Penghapusan KDRT. Di situ disebutkan ya, pasal 9 ya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjiannya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Yang artinya di sini menurut hukum kan yang namanya keluarga itu kan harus dicukupi kebutuhannya, baik secara fisik ataupun biologis ataupun semuanya ya, baik secara jasmani maupun rohani. Dan hukumnya di sini penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dan ini hukumannya, setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Itu hukuman maksimalnya 3 tahun dan dendanya 15 juta. Di situ sudah jelas diatur hukuman pidananya. Berarti bisa masuk penjara jika orang menelantarkan keluarganya secara sengaja ya, bukan karena keterpaksaan, karena nggak punya biaya, setelah itu nggak mampu tapi sudah berusaha gitu, nggak. Bentuk penelantaran kan bukan seperti itu. Penelantaran juga tidak hanya berbentuk materi saja, penelantaran bisa bentuk rohani juga, jasmani juga, atau nafkah jasmani dan nafkah rohani, seperti itu. Misalnya seorang suami yang menelantarkan keluarganya, masih mengirimkan uang atau masih mengirimkan materi ke keluarganya, namun selama 10 tahun nggak pulang ke rumah, itu kan sudah termasuk penelantaran, padahal masih ada ikatan perkawinan antara orang tersebut, ya kan? Itu adalah sebuah bentuk penelantarannya di situ ya. Tidak hanya materi saja, namun yang paling banyak seperti itu. Dan juga banyak sekali ya aduan seperti itu, somasi yang dilayangkan mengenai hal tersebut, gara-gara sang suami tiba-tiba kabur entah di mana, nggak tahu kemana, tiba-tiba malah bahkan sudah nikah lagi padahal masih belum ada putusan pengadilan mengenai pernikahannya statusnya seperti apa, tapi sudah nikah lagi. Itu banyak sekali. Oke, jadi saran saya untuk orang-orang yang menelantarkan keluarganya, hati-hati mengenai hal tersebut, karena penelantaran keluarga juga bisa dipidana seperti halnya itu tadi ya. Beritanya sudah ada, putusan sebelumnya sudah ada, walaupun ini bentuk penelantaran keluarga, namun ini bisa masuk ke ranah pidana seperti itu. Saya pikir itu cukup. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.